wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teteh pagi ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Gimana tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah nyaman. Gimana perjalanan tadi ke sini? Lancar? Lancar. Sekarang Teteh kelas berapa nih? Kelas 2 SMA. Oke, kelas 2 SMA. Gimana pelajaran kelas 2 SMA? Apakah susah? Ada kesusahan apa enggak? Ada yang susah, ada yang gampang. Oke. Nah, Teteh nih waktu di SMA ngambil jurusan apa? IPS. IPS, kenapa Teteh milih IPS? Supaya lebih cocok aja di IPS tuh. Oke, gimana pelajaran di IPS? Susah kan? Ya tergantung sih. Oke. Ada yang susah. Nah, selanjutnya boleh Teteh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan ya, nama Teteh Rekalmana Sipa. Teteh sekarang mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kita akan melakukan sesi konseling. Teteh tahu sesi konseling itu apa? Ngobrol-ngobrol. Oke, ngobrol-ngobrol. Nah, sesi konseling bisa Teteh jelasin lagi? Nah, dalam sesi konseling ini ya benar kita tuh mau ngobrol, atau dalam hal mengobrol ini kita tuh dapat memecahkan masalah, di mana seorang konselor itu membantu seorang kliennya untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan Teteh sebagai kliennya. Paham? Oke, paham. Nah, kemudian dalam sesi konseling ini ada yang dinamakan kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini misal konseling kita ini gak akan Teteh bocorin ke orang-orang itu kecuali dengan seizin Teteh gitu. Kemudian ada yang dinamakannya keterbukaan. Dalam hal ini Teteh harap kamu bisa terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang sedang kamu alami sekarang gitu kan. Selanjutnya dalam sesi konseling ini terdapat 3 sesi ya, yang kalau misal dalam sesi ini kamu bisa mencapai tujuan kamu, kita bisa berhenti. Tapi ketika masalah kamu ingin terus berlanjut, kita boleh melanjutkan ke sesi selanjutnya gitu, paham? Kemudian dalam sesi konseling ini Teteh izin untuk merekam sesi konseling ini, apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Kemudian dalam sesi konseling, kamu sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sudah di sekolah. Sekolah. Gimana nih sesi konseling di sekolah? Konseling kelompok atau konseling individu? Kalau sama teman-teman. Oh, berarti termasuknya konseling kelompok. Gimana nih konseling kelompoknya? Boleh ceritain? Cuman ke gurunya tuh nanya-nanya atau minta saran buat kedepannya gimana gitu. Saran-saran seperti apa? Kayak ngelanjutin sekolah nanti udah lulus SMA gimana, bagusnya jurusan apa. Jadi untuk edukasi juga ya, untuk bisa mengetahui masa depan yang ingin kamu capai, masa depan yang ingin kamu Angkai. Tapi di situ sudah ada gambaran mengenai hal Sedikit. Apakah sesi konseling kelompoknya dilakukan setiap minggu atau setiap? Itu kebetulan aja lagi ketemu gurunya. Oke. Nah, dalam sesi konseling ini kan Teteh juga pernah mengirimkan intake inform ya, yang kamu isi tentang masalah-masalah kamu. Kamu isi dengan sendiri? Ya. Oke. Kemudian apakah dibantu sama teman atau saudara? Enggak. Oke, enggak. Kemudian kan dalam pengisian itu apakah ada kesulitan? Enggak ada kesulitan. Oke. Lanjut ya, kan dalam intake inform itu terdapat deskripsikan masalah yang kamu alami sekarang. Oke. Nah, boleh kamu ceritakan masalah yang kamu? Oke. Masalah apa nih yang sedang kamu alami saat ini? Kan
biasanya itu berangkat sekolah ya ini sama teman-teman ada masalahnya. Kalau kan berangkat sekolah biasanya bareng-bareng, itu berempat, setiap hari bareng kan, naik angkot kita tuh pulang bareng, berangkat bareng biasanya gitu. Terus gak lama teh kan ada tetangga itu juga sekolahnya sama kayak aku di SMA yang sama, sedangkan dia mah kayak sama temennya adik kelas aku teh punya kenalan sama yang punya angkotnya kan. Kalau sama teman-teman mah akunya harus jauh dulu jalan ke sana ke jalan raya. Kalau sama yang adik kelas mah emang rumahnya deket jadi lebih deket naik angkotnya, jadi aku teh milihnya mending sama adik kelas aja berangkatnya. Jadi udah jarang lagi berangkat bareng sama teman-teman yang biasanya bareng. Nah kan sepengajian juga sama teman-temannya. Semenjak kalau berangkat sekolahnya nggak bareng tuh mereka tuh jadi gitu, jadi suka julid, suka perlakuannya tuh beda gitu. Padahal kan nggak salah gitu kan, emang biar deket aja kitanya gitu, nggak bisa berjauhan ya. Nah dalam situasi itu apa sih yang kamu rasain ketika kamu dijulidin di sini? Kesel kan, padahal kan kita nggak salah, kenapa mereka yang marah? Padahal dulu kalau mau berangkat sekolah teh pasti aku yang nungguin, dan nungguinnya tuh suka lama, nggak 10 menit, nggak 15 menit tuh sampai setengah jam juga pernah kan. Kesel, tapi mereka tuh kayak nggak ngehargain aku. Berarti di sini kamu merasa nggak dihargai ya? Nih pas kamu dijulidin kan sepengawasan otomatis kan pasti ngumpul bareng-bareng. Nah pas di pengawasan kamu ngapain nih saat dijulidin untuk di sini? Diam. Terus apa lagi selain diam? Ya aku mah biasa ke merekanya. Tapi merekanya ya kalau ditanya ya jawabnya teh gitu, enggak kayak biasa. Nih pernah nggak ketika kamu mikir kenapa sih teman-teman dulu kayak gitu, kamu pernah nanya duluan atau gimana? Enggak, udah biarin aja aku memikirnya kayak gitu. Membiarkan berarti mengabaikan. Ya nanti juga kalau butuh mah pasti datang. Tapi pernah gitu waktu kalau misal lagi butuh datang? Pernah. Kalau nge-WA misalnya ada tugas atau apa nanyain, mana ya udah aku mah biasa aja, udah ngerasa nggak ada masalah aku. Tapi merekanya yang merasa kayak kemudian saat itu kamu merasa membenci mereka? Pernah nggak ada perasaan untuk kenapa sih padahal nggak salah gitu? Tapi ada sih. apa yang kamu ungkapin saat, apa yang kamu pikirin saat itu? Ya kenapa aja gitu harus gitu kan. Kalau misalnya kesel atau apa mah kan mereka bisa bilang atau bisa minta bareng atau sama kamu. Ini mah kan nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba marah aja kan, ke kitanya juga bingung. Kalau misalnya mereka kesel atau kan bisa bilang sama kitanya, ya kenapa kamu sama itu, kan kita biasanya bareng atau gimana. Cuma enggak, langsung marah gitu aja. Marah? Merekanya marah apa? Kayak marah tapi diam tuh merekanya teh, jadi nggak diemin. Saat itu apa yang kamu pikirin? Yang gitu ya kenapa? Udah sih biar masih bertanya-tanya berarti kamu tuh dalam merasa nggak bersalah, tapi mereka bersikap seolah kamu yang bersalah gitu ya. Saat itu apa yang kamu rasain? Kesel, marah ya. Kesel, marah. Kemudian nih, pernah nggak kamu berpikiran untuk ngomong sama mereka, kenapa sih kalian kayak gitu? Pernah kepikiran pengen ngomong, tapi kan kalau ngomong gimana? Ngomong ya kenapa kalian marah gitu. Tapi kan kalau ngomong kayak gitu pasti merekanya tambah
marah ke akunya tuh apa sih, nanti mereka tuh pikirannya tuh kayak gitu. Jadi aku inisiatif aja ngajak bareng mereka bareng sekolahnya sama aku. Jadi aku nawarin mereka aja, tiap hari nawarin, walau pas itu nggak direspon sama merekanya, tapi pas itu teh merekanya itu aja ngerespon. Kataku teh, mau bareng nggak ini sama aku, soalnya angkotnya juga lewat rumah kalian, kataku teh. Terus emang pas itu temeran mepet banget, merekanya emang suka kesiangan. Jadi aku ajak bareng, ayo sama aku aja biar cepet. Jadi mau aja merekanya teh, mau sama diajak bareng. Tapi waktu diajaknya gimana mereka? Ya biasa aja, canggung gitu, kayak yang canggung. Oke. Pas kamu ngajak bareng, terus kan awalnya mereka nggak ngerespon ya, apa yang kamu merasain tuh gak? Perasaan apa yang kamu rasain saat itu? Sakit hati kan, kita mah nawarin biar kebaikan buat mereka juga. Ya kenapa nggak direspon? Terus selain sakit hati apa lagi? Ya bedmu kesel lah, nggak direspon. Kesel. Berarti di sini kamu pernah melakukan hal-hal yang positif juga ya, selain kamu berpikiran negatif, kamu juga berpikiran hal-hal yang positif. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin kamu lakukan supaya mereka tuh bersikap biasa lagi, atau kamu akan mengabaikan? Enggak, aku teh di sana teh coba ngajak ngobrol, coba ya segala cara biar mereka teh nggak gitu lagi teh ke akunya. Kayak aku teh mulai mendekatkan diri lagi. Tapi respon mereka nya kayak gimana? Yang biar pas pertama-tama mah gitu, masih gitu, tapi lama kelamaannya biasa lagi. Sekarang tuh udah biasa lagi. Biasa. Nih, ketika kamu merasa kesel, terus merasa marah nih ya, apa yang kamu lakuin? Ini misal kamu lagi ngajak ngobrol tapi mereka nggak ngerespon lah, diam, terus apa lagi? Melakukan, misalkan kamu bawa gadget atau bawa handphone, bawa sambil dengerin musik atau mana gimana? Diam. Kalau itu ya main HP atau ya dengerin musik kayak atau enggak ngajak ngobrol yang lain, kan di angkot tuh nggak sama mereka aja, ada yang lain, atau ngajak ngobrol sama yang lain. Kalau kamu pernah gak sih kalau tiba-tiba nih, kan saat sama mereka mah kan kita kadang ngerasa kesel, ambek, canggung ya. Nah kadang pernah gak sih kalau nggak lagi sama mereka terus kepikiran kayak, ih apa sih? Ya suka banget. Suka sampai kepikiran gimana tuh? Gimana? Ya kepikirannya kenapa gitu, kenapa mereka tuh gitu, padahal kan harusnya mereka tuh yang ngemaklumin. Soalnya kan mereka dulu pas sering bareng, seringnya aku yang nungguin. Maksudnya mereka tuh kayak mikir, oh iya meren di aku suka duluan teh, sekarang mah karena suka nungguin merekanya lama atau gimana. Maksudnya kan merekanya mikirnya kayak gitu, tapi enggak gitu. Jadi kan akunya teh bingung, ini teh aku yang salah atau mereka yang salah, kayak gitu. Kemudian nih, kalau kan itu teh kadang suka kepikiran terus ya, kadang kepikiran, bahkan saat pelajaran sekolah juga kepikiran kan ya. Nah kalau misal lagi kepikiran gitu, apa yang kamu lakukan? Ya di dalam hati misalnya, ya udahlah biarin, nanti juga biasa lagi gitu aja. Tetap mengabaikan, berarti mengabaikan pikiran itu. Oke. Kan tadi tuh nih kamu teh sudah pernah mengajak mereka bareng tapi kadang nggak direspon, atau responnya malah bikin kamu canggung ya. Nah di sini kalau misal teteh skala ini dari 0 sampai 10 ya, kalau misal skala 0 tuh kamu tuh merasa bingung, merasa marah, kesel, kecewa gitu, kecewa sama mereka. Terus di saat angka 10 itu kamu merasa sudah mendapat jawaban, oh
mereka tuh bersikap kayak gitu kan ini. Sekarang perasaan kamu ada di angka berapa? 6. Oke, di angka 6. Apa yang kamu rasain di angka 6? Kenapa kamu milih angka 6? Ya karena belum puas aja, kena nggak sampai sekarang aja belum tahu kenapa mereka tuh kayak gitu. Belum puas. Terus perasaan apa yang kamu rasain di skala 6 ini? Misal kecewa, marah, Masih kecewa sih. kecewa. Terus selain kecewa apa lagi? Adakah rasa marah? Enggak sih, kalau marah palingan cuma kesel aja. Oke, kesel. Terus apa lagi selain kesel? Ya, nih kan tadi kamu merasa belum puas atau belum mendapat jawaban yang kenapa mereka sampai bersikap seperti itu kan ya. Kemudian ada yang rasanya kamu merasa kecewa dan kamu merasa kesel. Nih, jika teteh skalain lagi, rasa belum puas kamu ada di skala berapa? Kayak skala 0 sampai 10. 7. Oke. Belum puas kamu ada di angka 7. Kenapa kamu memilih angka 7? Kenapa kamu memilih angka 7? Karena mungkin mereka kayak gitu teh karena tadinya ada teman, sekarang kemarin jadi berkurang. Terus biasanya suka terlambat meren, sama akunya duluannya suka terlambat, sekarang kemarin lihat aku nggak terlambat, suka tepat waktu. Jadi mungkin mereka berpikir kayak gimana, tapi nggak tahu sih aslinya gimana. Tapi itu yang kamu pikirin. Oke. Terus tadi kan ada rasa kecewa nih. Kecewa kamu kalau di skala ada berapa? Ada di angka berapa? 7. Masih di angka 7. Kenapa kamu milih angka 7 untuk rasa kecewa ini? Ya seharusnya kan mereka jangan kayak gitu ke teman. Namanya juga orang ya pasti maunya yang terbaik buat diri sendiri. Tapi mereka mikirnya tuh, kenapa sama adik kelas, mending sama kita. Gimana kalau terlambat juga ada teman kan, namanya siswa maunya produktif gitu ya, masa terlambat aja gitu kan. Mereka pemikirannya kayak anak-anak ya, masih kayak seperti anak-anak gitu. Oke. Kemudian kan tadi yang terakhir tuh ada rasa kesal nih. Kesalnya nih ada di skala berapa? 6. Oke. Kenapa kamu memilih di angka 6? Itu kan aku teh kalau mau berangkat sekolah teh, mau naik angkot teh itu aku berangkat dari rumah jam 6, tapi kalau berangkat ke sekolahnya itu ke angkotnya itu suka jam 6:30 atau jam 7 kurang. Itu kan nunggunya sampai 40 menit kan. Aku nungguin suka kesel nunggu, namanya nunggu udah mah dekat jalan raya nggak duduk, berdiri aja kan kesel. Terus mereka tuh kayak tiap hari kayak gitu, nggak mikirin kita yang nungguin kan, kesel. Oke. Nih dalam sesi konseling ini apa sih tujuan kamu untuk mengikuti sesi konseling ini? Biar tahu aja gitu, Biar jawaban kamu cocok pas gimana, kenapa. Oke. Berarti di sini emosi kamu masih ada ya? Oke. Nah, untuk mencapai tujuan konseling kamu, kira-kira kamu ingin mencapai tujuan konseling di skala berapa sih? 9. Oke. Berarti skala tujuan kamu ada di angka 9. Kenapa kamu memilih di angka 9? Biar agak puas aja. Oke, merasa puas. Terus apa lagi? Mungkin bisa terjawab. Oke. Nah, mungkin apakah ada ingin yang diceritain lagi? Udah situ aja. Oke. Untuk sekarang nih, ketika pikiran kamu muncul nih kayak tiba-tiba keinget kayak gitu, kira-kira apa yang kamu lakuin? Terus mengabaikan? Ngapain, mending ngerjain sesuatu yang Apa contohnya mengerjain sesuatu yang bermanfaat? belajar, baca buku atau dengerin musik. Belajar, baca buku, terus mendengarkan musik. Untuk apakah hal ini bisa kamu lakuin ketika kamu sedang kepikiran hal itu? Sering. Oke.
Apakah ada hal yang ingin diceritakan lagi? Udah. Mungkin sesi konseling ini Teteh akhiri ya. Teteh harap untuk di sesi selanjutnya kamu bisa mengerjakan homework kayak kalau lagi pikiran kamu tuh mau belajar, baca buku, mendengarkan musik untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu. Oke. Nih, kalau misal Teteh bacain ulang yang kamu rasain saat ini boleh? Berarti kamu tuh kan tadi bercerita mengenai teman kamu ya. Kamu tuh merasa kalau mereka tuh bersikap seolah-olah kayak tidak menghargai diri kamu, dan mereka juga bersikap kayak suka mengabaikan, suka mengacuhkan, suka julid, padahal di situ kamu tidak merasa bersalah. Dan kamu juga sudah pernah berusaha untuk mencoba mengajak atau mencoba memberanikan diri untuk selalu mengajak ya, tapi respon mereka tetap merasa canggung dan merasa kalau kamu tuh bersalah kayak gitu. Dan sekarang kalau misal, dan hal itu membuat kamu kepikiran terus kan ya, emosi kamu kadang mah muncul atau tidak stabil kan di situ ya. Kemudian untuk hal ini yang ingin kamu lakuin yaitu kamu akan belajar membaca buku dan mendengarkan musik seperti itu. Oke, mungkin sesi konseling ini kita akhiri ya. Terima kasih untuk sudah melakukan sesi konseling. Teteh tunggu di sesi selanjutnya. Tapi boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.